tapi kecil kemungkinan itu. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini Mas MK kalau melihat kan kalau dulu Jakarta undercover, maksudnya undercover gitu ya, tidak ke up ke publik. Sekarang kayaknya industri tanda kutip seks di Indonesia ini sudah menyasar pemain-pemainnya ini public figure dan juga selebgram. Sebenarnya kalau berbicara mengenai hal ini dari sisi Mas MK itu seperti apa sih Mas? Apakah modus operandinya itu kurang lebih sama dengan zaman dulu? Jadi tidak serta-merta ini beririsan langsung ya industri apa istilahnya ya video atau film porno itu kemudian beririsan dengan wilayah seks entertainment yang secara real ada gitu. Jadi belum ada ceritanya misalnya satu tempat hiburan malam yang menjual seks entertainment kemudian sekaligus bikin konten kemudian dia jual di dunia Ini memang dunia maya gitu. konten untuk porno. Tidak gitu secara langsung beririsan. Mungkin beberapa ini beberapa orang yang terlibat mungkin iya gitu, tapi tidak beririsan secara langsung gitu. Nah sebenarnya kalau yang mau dibuka lebih jauh gitu adalah industri orang para talent yang kemudian terjun ke wilayah konten porno ini kan sudah lama kan gitu ya. Mereka yang kemudian tahu karena industri ini adalah wilayah terlarang, jadi mereka pasti tidak akan masuk ke wilayah yang sifatnya bikin rumah produksi secara besar-besaran gitu. Makanya agak kaget 120 judul, agak terengah juga saya gitu. Banyak juga Karena ya. selama ini yang saya tahu adalah mereka ya partai-partai kecil aja gitu. Bahkan kreator mandiri personal gitu, bikin video 5 sampai 10 menit dijual ke beberapa situs porno gitu. Dengan durasi 5 sampai 10 menit misalnya 10 sampai $30 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemudian ada yang memang mereka masuk wilayah jadi streamer, live sex streamer gitu. Dan itu dari ikut platform luar sampai ikut platform lokal. Mungkin orang nggak banyak yang tahu bahwa lokal juga punya platform. Bahwa servernya dari mana saya nggak tahu. Tapi itu platform lokal yang kemudian isinya juga kreator mandiri lokal gitu. Dan mereka mempertontonkan konten dewasa yang vulgar kalau menurut saya. Lebih vulgar dari Video ini. video yang sekarang lagi heboh ini gitu. Dan kalau misalnya itu tadi ngomong jumlah pelanggan yang nonton gitu ya yang sekarang mah sedikit lah, 10.000 tuh nggak ada apa-apanya. Karena di branding misalnya dengan mereka yang menyasar atau yang berselancar di situs-situs porno yang sekarang ada gitu, itu nggak ada apa-apanya gitu. Apalagi kalau dibandingkan misalnya dengan orang-orang yang kemudian secara secara masif gitu masuk ke wilayah seks streamer itu jauh lebih masif. Lebih banyak juga pemasukannya begitu ya. Lebih jelas pemasukannya dan lebih banyak pemasukannya. Oke. Nah kalau gitu saya mungkin ingin fokus dulu ke kasus hukumnya, saya ke Bang Acong kalau gitu. Status hukum dari klien Anda sejauh ini seperti apa? Kalau status hukum sampai hari ini klien kami ini masih saksi karena kemungkinannya juga dari perkembangan perkara ini mungkin ada beberapa yang memang nanti bisa naik, ada juga yang tidak. Karena sebenarnya dari beberapa pemeran ini kan berbeda, perannya pun berbeda. Saya coba kembali lagi bahas ke tadi, pertama kenapa dan berapa bayarannya. Kita harus tahu dulu. Jadi film ini yang diadengin oleh klien kami ini dan rata-rata itu adalah series. Filmnya adalah series dan ada cerita, ada narasi-narasi lain selain yang dimaksud di situ ada mengandung pornografinya atau porno aksinya ya. Jadi ada ceritanya, cuman ada beberapa menit. Sebentar, maaf, halo, potong sebentar, Bang Acong. Ya, sebelum kita masuk ke hal yang detail teknisnya, saya mau dalami lagi. Tadi Bang Acong menyampaikan bahwa kalau untuk klien Anda ini status hukumnya itu masih saksi, tapi yang lain berpotensi naik ke tahap penyidikan, artinya tersangka. Itu data dari mana? Enggak, maksudnya begini. Kan tadi di awal ada berdasarkan nanti hasil dari gelar perkara setelah mendengar dari beberapa ahli dan dari saksi yang lain nanti disinkronkan. Nah, ada beberapa yang memang bisa jadi berpotensi itu naik perkaranya, tapi ada juga sebagian yang memang tidak bisa naik perkaranya. Contohnya seperti misalnya klien saya ini. Klien saya ini memang ada 2 judul.
Tapi daya paksa untuk melakukan itu kan memang ada. Nah, dari daya paksa inilah dia tidak bisa untuk dinaikkan sebagai tersangka atau naik perkaranya gitu loh. Paksaan itu bentuk apa sih, Bang Acong? Tadi Anda menyebutkan daya paksa gitu. Paksanya bentuk apa? Saya dari awal saya sampaikan bahwa dia itu kan DDM sebelumnya, terus ditawarkan segala macam dengan legal, ditawarkan dengan main series seperti layaknya film yang tidak dimaksud seperti yang beredar sekarang gitu kan. Sehingga ada ketertarikan. Saat dia tertarik maka ada janjian. Ya udah datang aja ke kantor, gitu kan. Saat dia datang dengan tujuan interview dan testing, itu tidak dilakukan itu. Tiba-tiba kamu main aja, sok main. Gitu. Loh, kok saya langsung suruh main katanya kan. Dia menolak. Aman begitu Bang, kan sebenarnya klien Anda berhak kalau tidak mau memang cabut aja dari lokasi syuting begitu. Iya, jadi dia itu sempat menolak, namun saat menolak si inisial I ini yang mengundang dia ini marah. Artinya saat kondisi itu dia tidak bisa untuk melawan ataupun pergi dari tempat itu. Ada keterpaksaan sehingga dia harus melakukan itu. Bisa. Kenapa dia tidak bisa lari atau kenapa dia tidak pergi aja begitu aja? Dia cewek sendirian di situ datang. Ada cowok, ada beberapa cowok. Mungkin psikologinya tidak seperti cewek-cewek lain yang kuat untuk bisa melawan itu. Ketakutan untuk ada. Acong ini terlibat dalam produksi ini? Dia hanya 2 bulan terakhir ini, ada 2 atau 3 bulan terakhir lah, dan setelah itu dia tidak mau lagi walaupun dipanggil, walaupun diminta untuk datang segala macam dia nggak mau lagi gitu. Nah, ini daya paksanya di situ tadi untuk tidak bisa menolak ini. Itu. Oke, Tadi bayarannya berapa Bang Acong? Boleh mungkin diinfokan ke kita? Kalau bayarannya dia sekitar 6 jutaan dari semua yang ditayangkan. Dia kan ada 2 judul. Ada 2 judul ini mungkin teknisnya satu kali syuting atau 2 kali syuting, saya tidak tahu itu. Saya belum detail ke sana. Namun itu yang diceritakan ke saya dari klien saya ini, paksaan-paksaan tadi itu yang dia munculkan gitu. Sehingga saya tidak bisa Bang untuk menolak. Dia cowok semua, saya cewek sendiri. Dan tidak ada skrip loh di situ. Kontrak apalagi kontrak untuk main dulu segala macam. Tujuannya casting, tapi kesana langsung suruh main. Skrip tidak ada. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Di situ loh dia tidak bisa menolak. Daya paksanya itu ada di situ. Gitu. Coba kamu misalnya, coba jam tangan kamu lepas. Coba. Jadi dia hanya bingung mengikuti arahan-arahan itu gitu. Selain menolak tadi yang saya sampaikan gitu. Oke, nanti kita sama-sama tunggu ya proses hukum yang berjalan seperti apa ke depan. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Acong, kemudian Bang MK sudah banyak. Terima kasih. Mas MK sehat selalu, Bang Acong juga. Kita jeda dulu pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami.